Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya mesin pencari itu kayaknya ngerti banget apa yang kita mau? Atau gimana media sosial bisa nyondorin konten yang pas banget buat kita? Nah, di balik itu semua, ada proses yang kelihatannya ajaib tapi sebetulnya sangat logis. Proses ini mengubah tumpukan teks mentah yang berantakan menjadi sesuatu yang bisa dibaca dan dipahami oleh komputer. Yuk kita bedah bareng-bareng prosesnya. Yap, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah serangkaian langkah cerdas, sebuah proses yang akan kita telusuri satu persatu. Biar gampang, anggap aja kita lagi ada di sebuah penyulingan bahasa. Ada 4 tahap utama nih yang bakal kita lewatin. Pertama, kita siapin dulu bahan mentahnya. Kedua, kita pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil. Ketiga, kita suling buat dapetin intisarinya. Dan yang terakhir, kita murnikan lagi biar hasilnya sempurna. Siap? Oke, kita mulai dari tahap pertama, bahan mentah. Nah, sebelum mengolah apapun, kita harus kenal dulu sama bahan dasarnya. Di dunia data ada 2 jenis utama, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Gini deh, bayangin data terstruktur itu kayak daftar kontak di HP kamu. Rapi banget kan? Ada kolom buat nama, nomor telepon, email, jelas. Komputer gampang banget bacanya. Nah, tapi sebagian besar data di dunia digital kita itu justru nggak terstruktur. Contohnya, ya ulasan produk, caption Instagram, chat di WhatsApp, artikel berita. Ini semua tuh lumpur informasi yang harus kita saring. Dan inilah fokus utama dari sistem temu kembali informasi atau information retrieval. Lanjut ke tahap kedua, pemecahan. Oke, bahan mentahnya udah kita kumpulin. Sekarang, langkah pertama untuk menyuling teks adalah dengan memecahnya jadi potongan-potongan yang lebih kecil dan gampang diurus. Proses ini namanya tokenisasi. Intinya, ini adalah proses memotong-motong aliran teks jadi unit-unit kecil yang punya makna. Nah, unit-unit inilah yang kita sebut token. Anggap aja ini fondasi dari semua pemrosesan teks. Gampang kok. Misalnya kita punya kalimat, saya pergi ke pasar. Proses tokenisasi ini, paling dasarnya, akan memecah kalimat itu berdasarkan spasinya. Hasilnya, kita dapat 4 token terpisah. Saya, pergi, ke, dan pasar. Simpel kan? Tapi tunggu dulu. Di dunia nyata, tokenisasi itu banyak banget tantangannya. Coba pikirin deh, rumah sakit. Itu 1 token atau 2 kata yang artinya beda jauh. Terus gimana sama nama kayak Hewlett Packard yang ada tanda hubungnya? Atau bahasa Jepang yang bahkan nggak pakai spasi? Belum lagi soal tanggal atau mata uang. Disinilah kecerdasan sebuah sistem benar-benar diuji. Oke, potongan-potongan tokennya udah siap. Sekarang kita masuk ke jantung proses penyulingan. Di sini, tugas kita adalah menemukan inti atau akar dari setiap kata. Ada 2 cara utama untuk ini, stemming dan lematisasi. Nah, ini masalahnya. Buat kita, manusia, kata host, hosts, atau hosting itu jelas berhubungan. Tapi buat komputer, itu 3 kata yang sama sekali berbeda. Komputer itu nggak punya intuisi buat tahu kalau semua kata itu berasal dari akar yang sama. Disinilah stemming dan lematisasi masuk. Stemming itu ibaratnya kayak kita pakai gunting. Dia cuma main potong awalan dan akhiran kata secara kasar. Misalnya, kata mengajar mungkin bakal dipotong jadi ajar. Cepat sih, tapi hasilnya kadang aneh dan nggak selalu jadi kata yang benar. Sebaliknya, lematisasi itu lebih pintar. Dia kayak pakai kamus. Dia tahu kalau bentuk dasar dari berbahagia itu bisa jadi seneng karena maknanya sama. Lematisasi jauh lebih akurat, tapi ya butuh proses yang lebih lama. Akhirnya kita sampai di tahap terakhir, pemurnian. Anggap aja ini proses finishing. Di sini kita bakal memoles token-token kita dengan membersihkan kata-kata yang nggak perlu dan menyeragamkan bahasa gaul. Langkah pertama di tahap ini adalah penghapusan stop word. Simpelnya ini proses membuang kata-kata umum yang sering banget muncul tapi nggak bawa banyak makna. Kata-kata kayak dan, di, ke, yang. Dengan membuang sampah ini, kita bisa lebih fokus ke kata-kata kunci yang penting. Coba lihat kalimat ini sebelum diproses. Saya pergi ke pasar untuk membantu ibu. Nah, setelah stop words-nya dibuang, yang tersisa cuma pergi pasar membantu ibu. Jauh lebih ringkas dan langsung ke intinya kan? Pemurnian berikutnya adalah normalisasi kata. Ini penting banget, apalagi kalau data kita dari media sosial. Proses ini mengubah kata-kata yang nggak standar, kayak bahasa gaul atau singkatan, jadi bentuk bakunya. Misalnya, kita sering banget kan nemu kalimat kayak gini, gue mau ke sana.
Lewat proses normalisasi, kata gue yang informal itu diubah jadi bentuk standarnya, yaitu saya. Kenapa ini penting? Biar konsisten, jadi komputer nggak bingung sama berbagai macam variasi kata. Jadi, mari kita rekap sebentar perjalanan kita di penyulingan bahasa ini. Kita mulai dari teks mentah yang acak-acakan, lalu kita pecah jadi token, setelah itu kita cari inti dari tiap kata lewat stemming atau lematisasi, terakhir kita bersihkan dari stop word dan bahasa gaul. Hasilnya, satu set istilah yang bersih, terindeks, dan siap dianalisis lebih dalam oleh mesin. Oke, teksnya sekarang sudah bersih. Tapi, apakah ini berarti mesinnya benar-benar paham makna di baliknya? Nah, ini pertanyaan besar yang membuka pintu ke dunia pemrosesan bahasa alami yang jauh lebih dalam dan kompleks. Sesuatu untuk kita pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.